Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, teman-teman semua. Pada kesempatan ini bertemu kembali dengan saya Nur Yamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang manfaat meminum kopi menurut para ulama. Jadi kopi bahasa Arabnya itu adalah qahwa, terdiri dari huruf hijaiyah qaf, ha, waw, dan tak marbutoh ya atau ha. Yang qafnya ini bermakna kutun atau makanan atau kekuatan, sementara haknya ini bermakna hudan atau petunjuk, dan wawunya adalah wud, cinta, sementara haknya hiam atau pengusir kantuk. Kita langsung saja teman-teman. Nah, filosofi kopi menurut ulama sufi. Jadi dikutip dari Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB, Imam Najmuddin Al-Ghazi, seorang pakar sejarah, mencatat dalam kitab Al-Kawakib As-Sayrah fi A'yan Al-Mi'ah Al-Ashirah bahwa orang yang pertama kali menjadikan kebiasaan minum kopi sebagai minum berkhasiat adalah Syekh Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Beliau membuat racikan kopi dari buah pohon bun. Said Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Husaini Al-Hadrami dari Marga Al-Idrus pada tahun 1070 Hijriah sampai 1113 Hijriah mengatakan dalam kitabnya Inasus Sofah bi Anfasil Qahwah, yaitu kata beliau bahwa biji kopi baru ditemukan pada akhir abad ke-8 Hijriah di Yaman. Ditemukannya oleh penemu kopi Muka Imam Abul Hasan Ali Asyadili bin Umar bin Ibrahim bin Abi Hudaimah Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqih Muhammad Disain, yang nasabnya itu bersambung hingga kepada seorang sahabat bernama Khalid bin Asad bin Abil Is bin Umayyah Al-Akbar bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay. Dalam penemuan biji kopi, Imam Abu Hasan Al-Asyadili mendahului Imam Abu Bakar Al-Idrus, sehingga Imam Abu Hasan adalah penemu biji kopi, sedangkan Imam Abu Bakar Al-Idrus adalah penyebar kopi di berbagai tempat. Imam Abu Bakar Al-Idrus kemudian menggubah syair yang artinya, wahai orang-orang yang asyik dalam cinta sejati dengannya, kopi membantuku mengusir kantuk. Dengan pertolongan Allah, kopi menggiatkanku taat beribadah kepadanya dikala orang-orang sedang terlelap. Nah, begitu teman-teman filosofinya. Qahwa, kopi, qaf adalah kut atau makanan, ha adalah hudan atau petunjuk, wawu adalah wud atau cinta, dan ha adalah hiam atau pengusir kantuk. Janganlah engkau mencelaku karena aku minum kopi, sebab kopi adalah minuman para junjungan yang mulia. Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus berkata tentang kopi yang digemarinya, wahai qahwatul bun atau kopi, huruf qaf di awalmu adalah quds atau kesucian. Ini menurut Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ya. Jadi huruf qaf itu menurut beliau adalah quds atau kesucian. Huruf kedua yaitu ha adalah hudan atau petunjuk, dan huruf ketigamu adalah waw. Huruf keempatmu adalah ha. Berikutnya alif adalah ulfah atau keakraban, dan lam sesudahnya adalah lut atau belas kasih dari Allah. Ba adalah bas atau kelapangan, dan nun adalah nur atau cahaya. Oh kopi, kau laksana purnama yang menerangi cakrawala. Disebutkan dalam kitab Al-Inas bahwa huruf ba dan nun pada kata bun atau kopi masing-masing berarti bidayah atau permulaan, dan nihayah akhir atau puncak, yakni mengantarkan seseorang dari awal langkah hingga akhir sampai sukses. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar ahli fikih,
dan ahli tasawuf menulis tentang kopi sebagai berikut. Menurut beliau, "Tsumma alam ayyuhal qalbul makrub anna hadhil qahwah qad ja'alaha ahlus safa mujlibatan lil asrari muzhibatan lil aqdari wa qad ikhtalafa fi haliha awalan wa hasilu ma rajahahu Ibnu Hajar fi syarhil lubab ba'da an dzukiru annaha hadatsat fi awal qarnil ashir anna lil wasaili hukmil maqasid famahma tu bi khatiril khairi kanat minhu bil aksi fafhamil asla." Jadi kata beliau, "Lalu ketahuilah duhai hati yang gelisah bahwa kopi ini telah dijadikan oleh ahli sofa atau orang-orang yang bersih hatinya sebagai pengundang akan datangnya cahaya dan rahasia Tuhan, penghapus kesusahan. Sementara para ulama berbeda pendapat akan kehalalannya. Alhasil yang diunggulkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Syarhul Lubab setelah penjelasan bahwa asal-usul kopi di awal abad 10 Hijriah memandang dari qaidah bagi perantara menjadi hukum tujuannya, selama kopi ini dimasak untuk kebaikan maka mendapat kebaikannya, begitu juga sebaliknya maka fahami asalnya. Wallahu a'lam. Jadi artinya kalau niat kopinya untuk melaksanakan sunat, berarti minum kopinya bisa jadi sunat gitu. Karena lil wasaili hukmil maqasid. Qahwah atau kopi minuman para sufi. Al-Alama Abdul Qadir bin Muhammad Al-Jaziri dalam kitabnya Umdatus Shafah fi Hukmil Qahwah, banyak ulama yang berfatwa mengenai hukum kebolehan meminum kopi seperti Sayyidi Syekh Zakaria Al-Ansari, Sayyidi Syekh Abdurrahman bin Ziyad, Sayyidi Syekh Zarruq Al-Maliki Al-Maghribi, Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim At-Tarimi, dan Sayyidi Syekh Abdullah Al-Haddad. Nama-nama yang telah disebut di atas merupakan tokoh-tokoh besar sufi. Tidak hanya berfatwa, bahkan banyak juga ulama yang telah mengarang kitab yang isinya membahas khusus mengenai hukum kopi dan faedah meminum kopi. Di antaranya Sayyid Al-Alama Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus dalam risalah Innasus Sofah bi Anfusi Al-Qahwah, juga Imam Al-Faqih Syekh Bamakromah mengarang syair tentang kopi yang syairnya dikomentari oleh banyak ulama. Sementara di Indonesia juga ada Al-Alama Syekh Ihsan Jampes Kediri dalam kitabnya Irsyadul Ikhwan fi Syurbil Qahwah wa Ad-Dukhan. Juga Syekh Abdul Qadir bin Syekh dalam kitab Sofatu As-Sofah fi Bayan Hukmil Qahwah. Juga dijelaskan dalam kitab Tarikh Ibnu Tayyib mengenai keutamaan kopi, dan banyak lagi ulama yang menjelaskan tentang kopi ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini sudah saya jelaskan tadi ya barusan. Kita lanjut. Nah, dalam Diwan Syekh Bamakromah beliau berkata, dalam gelas kerinduan itu membuat orang yang meminumnya berada dalam tingkatan para perindu dan memakaikannya pakaian ahli pecinta dalam kedekatan kepada Allah. Bahkan jika seandainya diminum oleh seorang Yahudi, maka niscaya hatinya akan mendapatkan tarikan hidayah dan inayah Tuhan. Dan Al-Habib Abdurrahman Sofi As-Segaf mengatakan bahwa kopi yang disiapkan oleh para sufi ini esensinya untuk menarik hati kepada Allah. Maka pahamilah isyarah dan bedakan antara setiap argumentasi. Imam Ahmad As-Subki juga berkata, qala Ahmad bin Ali As-Subki, wa imma manafi'uha ya'nil qahwah takriban fannashatu lil ibadati wal ishgolu al muhimmati wa hadmut ta'am wa tahlilur riyah wal qaw. Nah, ini apa ya, saya kurang kebaca. Wal bulghu mukatsiron gitu intinya. Kopi manfaatnya yaitu kira-kira untuk membuat semangat ibadah dan pekerjaan penting, juga menghancurkan makanan agar tidak masuk angin dan menghilangkan dahak yang banyak. Ini menurut Syekh Imam Ahmad As-Subki. Jadi supaya tidak masuk angin dan menghilangkan dahak yang banyak. Ada juga yang mengatakan kopi qahwah mirip dengan nama khamar. Maka ulama memberikan jawaban dalam kitab Innasus Shafah sebagai berikut.
Penamaan qahwah bagi sebagian orang dianggap menyerupai nama khamar. Tentu tuduhan ini tidak mendasar, karena tidak harus kesamaan nama juga menunjukkan sama maknanya. Bahkan para solihin dan syadat membuktikan bahwa kopi digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dalam Tarikh Ibnu Thayyib dikatakan, ya qahwah tadhamu hammal fata anta lihawi ilmi ni'mal murad syarabu ahlillahi fihi syifa li talibil hikmati bainal ibad harramahallahu ala jahilin yaqulu bi hurmatiha bil inad. Kopi adalah penghilang kesusahan pemuda, senikmat-nikmatnya keinginan bagi engkau yang sedang mencari ilmu. Kopi adalah minuman orang yang dekat kepada Allah, di dalamnya ada kesembuhan bagi para pencari hikmah di antara manusia. Kopi diharamkan bagi orang bodoh dan mengatakan keharamannya dengan keras kepala. Jadi maksudnya diharamkan bagi orang bodoh itu, orang bodoh ini yang selalu mengatakan bahwa kopi itu haram gitu. Haram buat dia gitu maksudnya. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani pun berkomentar ya. Syekh Imam Nawawi, seorang ulama yang sangat terkenal di Indonesia sampai saat ini, beliau mengatakan beberapa kali kepada muridnya terkait minum kopi. Kata beliau, "Alaika bisyurbil qahwah fa innaha tamna'un nu'as wa turithu zakat." Minumlah kopi, kata beliau. Olehnya akan tercegah rasa kantuk dan dapat mencerdaskan pikiran. Ya, karena begitu sudah minum kopi itu, kalau sugesti saya itu, jadi si otak itu sing berurinya ya, begitu teman-teman. Murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani dianjurkan untuk minum kopi agar tetap terjaga, mampu mengikuti pengajian kitab tanpa rasa kantuk, dan dapat mencerdaskan pikiran, mampu melaksanakan ibadah salat malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Imam Jampes, di antaranya seperti berikut: "Alaika bi aqlil bunni fi kulli sa'ah, fa fil bunni lil aqli khamsu fawaida, nasyatun wa tahdimun wa takhrilu bulgum, tatayyubu anfasin wa unun yaqasidin." Artinya, bagimu hendaklah relaksasi kopi secara rutin, karena pada kopi terdapat 5 manfaat, yakni rajin dalam aktivitas, memperlancar pencernaan, menghilangkan dahak, memperbaiki pernapasan, dan membantu mewujudkan orientasi. Syekh Chan Jamsepes, seorang ulama dari Kediri, Jawa Timur, dalam kitabnya Irsyadul Ikhwan fi Syurbil Qahwah wad Dukhan. Juga Syekh Abdul Qadir bin Syekh dalam kitab Saffatu As-Saffah fi Bayan Hukmil Qahwah. Juga dijelaskan dalam kitab Tarikh Ibnu Thayyib mengenai keutamaan kopi, dan banyak lagi ulama yang menjelaskan tentang kopi, teman-teman. Nah, ini ada lagi judul nih, kopi minuman para ulama dan ahli ibadah. Jadi kopi dalam bahasa Arab disebut qahwah, sedangkan qahwah merupakan nama lain dari khamar. Khamar dinamai qahwah karena ia mencegah dari makan. Sedangkan mengenai qahwah yang dimaksud di sini adalah sebutan untuk minuman yang biasa diminum dari biji kopi yang disangrai kemudian dihancurkan, kemudian direbus dengan air sebagaimana dinyatakan Al-Qasim. Jadi qahwah beda dengan khamar ya. Asal mula penyebaran kopi. Ulama hadis dari Damaskus itu juga menjelaskan mengenai asal dari biji kopi, di mana ia berasal dari tumbuhan yang biasa hidup di wilayah yang panas di Jazirah Arab. Kopi banyak tumbuh di Yaman, di pesisir Laut Merah, sedangkan jenis-jenis kopi mencapai 30 jenisnya. Dan kopi pertama kali populer di Arab, terutama Yaman, kemudian menyebar ke India, selanjutnya ke Eropa, lantas ke Amerika Selatan. Sedangkan asal mula tumbuhan ini dari Habasyah atau Ethiopia. Banyaknya tumbuhan ini di Yaman dan perhatian baik terhadapnya, maka kopi Yaman adalah kopi terbaik di dunia. Sultan Salim sendiri membawa kopi ke Istanbul pada tahun 922 Hijriah, dan minuman kopi mulai marak dikonsumsi di sana tahun 960 Hijriah. Ini dalam risalah fi Asy-Syai wa Al-Qahwa wa Dukhan halaman 15. Penemu kopi dari kalangan sufi. Para fuqaha dan ulama sejarah Islam menyatakan bahwasanya orang yang pertama mengkonsumsi biji kopi atau bun sebagai minuman adalah seorang ulama sufi yang bernama Abu Bakar bin Abdullah Asy-Syadzili, di mana ketika ia melakukan syiahah atau perjalanan spiritual,
yang melewati sebuah pohon kopi, ia pun mengkonsumsinya. Ia mendapati bahwa kopi menenangkan pikiran dan membuat ia tetap terjaga dari tidur. Setelah itu Abu Bakar pun menasihati para pengikutnya untuk mengonsumsi kopi. Dalam Masyah Ibnu Abidin nah, bab 6 halaman 461. Kalangan Sufi juga memiliki andil besar mempopulerkan minuman kopi. Disebutkan oleh Abdul Hayy Ad-Dimashqi bahwa Muhyiddin Abdul Qadir Al-Bakrawi, ulama Sufi kurun 9 yang juga ulama yang mensyarah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ini, mempopulerkan minuman kopi dari Damaskus. Hingga di kota itu banyak berdiri kedai kopi. Lalu hukum mengonsumsi kopi bagaimana? Pada kurun ke-9 dan 10 Hijriah, para ulama berselisih mengenai hukum minum kopi. Ada ulama yang mengharamkan, di antaranya adalah Hud bin Sultan Al-Hanafi dari Syam, Ahmad bin Ahmad As-Sinbati dari Mesir karena melihat ada bahaya yang ditimbulkan ketika seorang mengonsumsinya. Sedangkan kebanyakan ulama menyatakan mubah. Namun kemudian setelah itu ada kesepakatan seluruh ulama bahwasanya mengonsumsi kopi hukumnya mubah. Ini dalam Hasyah Ibnu Abidin. Sebagaimana juga saat itu sebagian ulama mazhab Maliki mengeluarkan fatwa bahwa kopi haram dikonsumsi. Kabar mengenai hal itu pun cepat menyebar di Mesir. Pada saat itu Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, ulama mujaddid dari Mesir pun diminta pendapatnya mengenai perkara tersebut. Akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansari pun meminta beberapa orang untuk mengonsumsi kopi untuk melihat dampak darinya. Syekh Zakaria tidak mendapati adanya perubahan pada diri mereka kecuali meningkatnya semangat. Kemudian Syekh Al-Islam menambahkan untuk mereka minuman itu, namun tetap tidak ada perubahan negatif pada diri mereka. Akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansari pun menghukumi halal mengkonsumsinya. Dalam An-Nur As-Safir halaman 217. Minum kopi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Ahmad bin Umar Al-Yamani, penulis kitab Al-Ubab dalam mazhab Asy-Syafi'i, menyampaikan bahwa minum menyebabkan hilangnya ngantuk dan kemalasan. Dengan meminum kopi, seorang bisa semangat dalam melakukan berbagai perbuatan, baik yang berkenaan dengan perkara dunia maupun akhirat. Jika seorang minum kopi dengan tujuan sebagai pembantu dalam melakukan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti memperkuat melakukan qiyam, menelaah ilmu-ilmu bermanfaat, atau bermuzakarah, maka ia termasuk perkara yang mendekatkan kepada Allah. Jika meminum kopi dilakukan dengan tujuan untuk membantu perkara-perkara mubah, maka hukumnya juga mubah. Jika ia dilakukan untuk membantu perbuatan makruh, maka ia pun makruh. Demikian pula jika bertujuan untuk membantu perbuatan haram, maka termasuk haram. Ini dalam Matalib Ulin Nuha. Kopi kuatkan ibadah para sufi. Para ulama Sufi sendiri banyak mengkonsumsi kopi. Hal ini tidak lain karena membantu mereka dalam melakukan ibadah, sebagaimana yang terjadi pada Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Yamani, seorang ulama yang biasa berfatwa yang juga seorang tokoh besar Sufi, di mana Ali Dursi berkata ia selalu meminum kopi malam dan siangnya. Demikian juga yang terjadi kepada para pengikut Syekh Ikhlas Al-Khalwati, di mana Al-Muhibbi berkata mengenai mereka, setiap tahunnya di musim dingin ia memiliki perkumpulan di mana para muridnya berpuasa 3 hari dan mereka berbuka ketika matahari terbenam dengan hariroh atau gandum yang dimasak dengan susu, dan roti dari gandum lebih dari auqiyah atau 119 gram, dan tidak meminum air tawar namun meminum kopi, dan mereka melanjutkan ibadah dan zikir di malam hari dan siang hari. Warkop sarana dakwah. Karena bagi para ahli ibadah, kopi merupakan sarana untuk menguatkan ibadah, maka mereka juga membangun kedai kopi. Hal ini dilakukan oleh seorang ulama besar Sufi, Syekh Muhammad bin Abi Bakar As-Sufi, yang dikenal sebagai Syekh Al-Yatim dari Damaskus. Al-Muhibbi berkata mengenai Syekh Al-Yatim, di awal mulanya ia mencari nafkah sebagai penjual kopi dengan suikoh atau roti gandum yang dibakar, dan kedai kopinya merupakan tempat berkumpulnya orang-orang soleh. Al-Muhibbi juga menyatakan bahwasanya Syekh Al-Yatim menyewa tempat di samping kedai kopinya untuk dijadikan tempat sholat berjamaah. Jika azan berkumandang, maka Syekh Al-Yatim mengajak para pembeli untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, begitu yang dilakukan para ulama. Jadi punya kedai itu untuk ibadah.
Kopi minuman para cendekia, bukan hanya dikenal dikonsumsi para ulama dari kaum sufi saja, kopi juga banyak dikonsumsi oleh para ulama pemikir. Al-Qasimi berkata mengenai kopi, ia minuman para penulis, para guru, para penelaah kitab, para pengajar ilmu-ilmu sastra dan ilmu profesi, serta para penyair. Jadi dengan demikian, tradisi mengonsumsi kopi dalam khazanah peradaban Islam bukanlah hanya sebagai bagian dari gaya hidup saja. Minuman lebih dari itu. Namun lebih dari itu, ia merupakan sarana bagi kemajuan, baik untuk perkara yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Nah, ini pesan Syekh Hadratus Syekh Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dalam minum kopi ada 3 unsur. yakni kata beliau, ada kopi, ada gula, ada rasa. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang salah? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit hingga rasa kopi menjadi pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula pula yang disalahkan karena terlalu banyak hingga rasa kopi menjadi manis. Jika takaran kopi dan gula seimbang sehingga rasa yang tercap menjadi nikmat, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap, bukan gulanya kan. Kemana gula? Di mana gula? Yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap. Itulah pemimpin yang ketika rasa terlalu manis maka dia akan dipersalahkan. Itulah pemimpin yang ketika rasa terlalu pahit maka dia pula yang akan dipojokkan. Tetapi ketika rasa mantap, ketika semua berprestasi, maka semua berkata, ini kesuksesan kita bersama. Mari ikhlas seperti gula yang larut tak terlihat tapi sangat bermakna. Begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebut orang, tapi sedikit saja hilaf salah dilakukannya, maka akan dibesar-besarkan. Pemimpin itu benar saja disalahkan, apalagi salah. Itu menurut beliau ya. Nah, ini doa Nabi untuk para peminum kopi. Jadi ada sebuah riwayat bahwa seorang ulama yang soleh dari Maroko berjumpa Nabi Muhammad SAW secara yaqdhah atau secara sadar. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, aku ini penikmat kopi, doa apa yang harus aku bicara? Doa apa yang harus aku baca sebelum ngopi? Nah, kata baginda Rasul, Allahumma ja'alha nuran li basari wa afiatan li badani wa shifaan li qalbi wa dawaan li kulli da'in ya qawiyyu ya matin. Ya Allah, jadikanlah kopi ini sebagai cahaya bagi mataku, kesehatan bagi badanku, penyembuh bagi hatiku, dan sebagai obat untuk segala penyakit, wahai Zat yang maha kuat. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata setelah membaca doa itu, hendaklah kau baca basmalah, bismillah, dan minumlah kopi tersebut. Rasulullah juga menyebutkan keutamaan membaca doa di atas, innal malaikata tastaghfiru laka ma dama ta'mul qahwa fi fammika. Sesungguhnya malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu selama bau kopi masih semerbak pada mulutmu. Jika dirasa doa terlalu panjang, cukup saja dengan membaca sholawat sebelum minum kopi. Manfaat kopi dalam Islam. Abdul Qadir Al-Jaziri, penulis Umdat As-Sofa, pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa kopi bukan hanya dipopulerkan oleh sufi saja, melainkan jemaat haji turut mengenalkan kopi ke seluruh dunia. Berdasarkan pendapat beliau, kopi sampai ke Mekah pada abad ke-15 yang pada saat itu mulai bermunculan kedai-kedai kopi. Kedai tersebut selalu ramai pada musim-musim haji sehingga pengunjungnya bukan dari masyarakat setempat saja namun dari berbagai penjuru negeri. Inilah yang membuat manfaat kopi terletak pada kedai kopinya, yakni menjadi tempat berkumpul dalam bertukar pikiran. Hal ini membuat para cendekiawan dan penulis tertarik dengan kedai kopi. Ya, selain manfaat yang sudah tadi saya sebutkan itu ya, menghilangkan rasa kantuk menurut para ulama itu kan, dan lain-lain. Khasiat kopi dalam Islam. Sejak abad ke-10 khasiat kopi telah dibahas oleh ilmuwan Ibnu Sina dalam karyanya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib. Dalam buku tersebut ia memaparkan sejarah kopi dan juga manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Beliau menyebutkan kopi dapat mempertahankan kesehatan. Selain itu, kopi juga dapat menjadi stimulus pikiran dan kesehatan tubuh serta membuat kulit menjadi bersih. Begitu. Oke. Terima kasih dari saya. Bacalah doa meminum kopi lalu baca basmalah dan kopi. Dan biasakan membaca zikir dan shalawat saat minum kopi agar kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segalanya kepada kita semua. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila
banyak hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.